حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah Ashhurul Hurum. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah mengenal istilah ini atau baru mengenal, ya. Saya memandang penting untuk bahas mengenai hal ini karena memang kita saat ini sedang berada di salah satu dari bulan-bulan 4 yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita semua Allah mentakdirkan namanya waktu. Dalam waktu itu ada hitungan yang disebut dengan tahun. Satu tahun. Allah menyebut di ayat ini, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Saya baca di beberapa referensi dahulu itu ada yang menyebut bulan sampai 20. Bulan 1, 2, 3 sampai 20. Saya lupa di masa siapa begitu. Dan hari itu cuma dihitung 1 sampai 20. Bulan juga 1, 20. Kalau di Masehi kan ada 12 bulan,
tapi hitungan harinya kan ada yang paling kecil 28 ya, dan paling besar banyak, paling banyak 31 ya. Dalam setahun itu kan ada 4 bulan atau 5 bulan yang sampai tanggal 31 ya. Kalau di Islam nggak ada, Islam cuman 29 atau 30 hari. Yang disebut dengan kalender Islam, kalender Qamariyah. Nah, di dalam Islam, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum. Yaitu bulan-bulan atau 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang Allah haramkan. Haram itu artinya di sini adalah Allah muliakan. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajarkan pada kita dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistilahkan disebut oleh Allah sebagai arba'atun hurum. 4 bulan yang memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mendapatkan penjelasan tentang 4 bulan ini? Tentu di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini kita baca umpamanya qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam as-sunnatu 12 syahran. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan hurum. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Kemudian ada yang 1 bulan yang diagungkan oleh Bani Mudhar, yaitu alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang tidak berurutan, yaitu bulan Rajab. Yang hari ini kita sedang berada, sudah melampaui 1/2-nya di bulan Rajab. Setelah ini kita akan masuk bulan Sya'ban, setelah itu kita masuk bulan Ramadan. Inilah 12 bulan yang disebutkan. Jangan pun hafal ya semua ya urutannya. Nah, kita ini lebih akrab dengan Januari, Februari, Maret ya. Kalau ceritanya coba dihafalkan mulai Muharram. Kalah mbek putune. Jadi ya. Jadi kita harus menghafalkan, mengenal paling enggak Muharram. Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, gitu kan? Kemudian Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Dan dalam Islam, bulan itu cuma antara 29 hari atau 30 hari. Enggak ada 28, tidak ada pula sampai 31. Ya, hanya 29. Karena di total dalam 1 tahun, kalender Islam itu kurang lebih berapa itu? 354 sampai 355 dalam setahun. Dalam kalender Islam kan 354 sampai 355. Kalau dalam kalender Masehi 365 atau 366 sekitar itulah. Kurang lebih selisihnya berapa itu? 12 hari ya. Hampir 12 hari. Dan nanti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syariat itu mengikuti kalender Qamariyah, kalender Islam, Ramadan. Nanti puasa, ada puasa Arafah, gitu kan? Nanti ada puasa Asyura, ya, ada Ayyamul Bid dan seterusnya. Masalah iddah, ya, ada iddahnya orang yang ditinggal suaminya meninggal.
iddatul maut atau karena iddah cerai, gitu kan? Ada lagi namanya ketika rodoah menyusui anak, haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Nah itu semuanya nanti hitung-hitungannya pakai kalender Qamariyah, kalender Islam. Tidak memakai kalender yang Januari, Februari. Umpamanya iddahnya orang yang dicerai oleh perceraian, maka seorang wanita kan baru boleh menikah kembali kalau sudah melampaui masa iddah. Salah satu guru 3 kali masa suci, atau salah satu ashur, ada yang memahami 3 bulan atau 3 kali masa suci. Nah, maka di sini demikian pula ketika iddahnya orang yang ditinggal meninggal suaminya, arba'ata ashurin wa asroh, 4 bulan 10 hari. Nah, itu semua nanti memakai hitung-hitungan kalender Qamariyah. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita fokus kepada pembahasan mengenai Ashurul Hurum ya. Ketika kita kaum muslimin berada di 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Muharram, atau Rajab, ternyata ada adab, ada etika, ada syariat yang diajarkan di dalam Islam. Nanti kita lihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kita akan baca nanti. Tapi di sini adabnya apa? Saya bacakan ayatnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang paling penting buat kita itu. Ya. Ya, yang paling penting buat kita di sini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah, di baris ketiga itu ya. Janganlah kalian melakukan perbuatan dosa. Janganlah kalian melakukan perbuatan maksiat. Allah menghormati bulan-bulan ini. Allah menghormati waktu-waktu ini, hari-hari ini. Termasuk di Rajab ini. Maka adabnya diajarkan sebenarnya di bulan yang Allah muliakan. Ya muliakanlah dengan amal-amal ibadah. Jangan dikotori bulan yang Allah muliakan itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan kezaliman. Apapun bentuk kezalimannya, apapun bentuk maksiatnya. Ayat ini jamaah sekalian dipahami oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Sahabat-sahabat itu sepeninggal Rasulullah SAW, kalau bertanya tentang ayat, bertanya tentang maksudnya tafsir, itu salah satu figur rujukannya itu Turjumanul Quran, sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dalam tafsir kita dapatkan apa makna fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan perbuatan dolim, perbuatan maksiat, perbuatan dosa di bulan-bulan yang mulia ini. Artinya apa? Perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan ini, dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa yang sama jika dilakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan-bulan 4 ini. Dan sebaliknya kata beliau, amal soleh, amal kebaikan, ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan 4 ini, itu pahalanya berlipat ganda, lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang sama yang dilakukan di luar bulan-bulan 4 dan bulan Ramadan. Allah itu kan mentakdirkan ya. Dalam 12 bulan itu, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Betul kan? Kemudian dalam 1 pekan itu ada hari yang paling Allah muliakan. Apa namanya? Hari Jumat. Kemudian dalam 1 hari itu ada waktu-waktu yang juga sangat Allah hormati, Allah muliakan. Apa diantaranya? Tentang sulusul lail, betul. Nah, tentang sepertiga malam terakhir. Nah, termasuk waktu-waktu sholat itu sangat mulia. Bahkan sepertiga malam terakhir itu kan tiap hari Allah perintahkan malaikat untuk mengontrol, melihat itu. Dan malaikat turun kamu ke bumi, lihat siapa di antara hamba-hambaku yang mereka bangun. Bangun sholat ya, bukan bangun nonton piala dunia. Kan piala dunia biasanya kan jam-jam begitu ya.
Siapa di antara hamba-hambaku yang bangun kemudian sholat malam, sampaikan, kata Allah kepada malaikat, sampaikan pada mereka apa yang mereka minta, Allah akan kabulkan. Itulah wadzalika kulla laila dalam hadis, dan itu setiap malam. Setiap malam ada malaikat yang bertugas untuk mengontrol, melihat siapa di antara hamba-hamba Allah yang bangun sholat malam, kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dalam hadis itu bahwa permohonan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Maka adab di sini di bulan Rajab ini, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan yang sangat mulia yang mestinya ada rahasia-rahasia yang kadang-kadang orang belum tahu atau terlupakan. Makanya saya berkepentingan menyampaikan ini supaya jadi motivasi buat kita semuanya. Mumpung kita berada di waktu-waktu yang istimewa seperti ini. Apalagi nanti bulan Ramadan. Ya, tinggal 1 bulan setengah lagi kan ya. Kita akan masuk di bulan Ramadan. Itu lebih spesial lagi. Ya, kita persiapkan sejak sekarang di bulan Rajab. Hati kita, pikiran kita, pemahaman kita, spiritual kita gitu kan. Begitu kemudian masuk di bulan Sya'ban, latihan kita lebih dikuatkan lagi, dan kita masuk bulan Ramadan. Sebagian ulamanya menyebut ini bulan panen. Rajab itu ibaratnya orang menanam, Sya'ban itu ibaratnya orang menyiram, Ramadan itu mulai panen hasilnya. Mudah-mudahan ya kita semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, saya teruskan. Jadi ini dalam hadis Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seperti saya jelaskan di awal tadi, setahun itu ada 12 bulan. Tapi yang kita pakai di sini bulan Qamariyah. Nah, saya perlu tegaskan di sini supaya kita tidak salah memahami ayat ini ya. Kemudian di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan-bulan hurum, ashuru hurum. Tadi sudah dijelaskan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka keempat bulan itu harus dihormati. Ada waktu-waktu yang Allah muliakan, tadi sudah kita jelaskan. Ada pula tempat-tempat yang paling Allah muliakan. Mana coba tempat yang paling Allah muliakan itu? Masjid. Tempat yang paling Allah muliakan paling itu masjid. Dan terutama sekali Masjidil Haram. Ya kan? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, sampai la tusaddur rihal illa ila hadhihi salasah. Jangan kalian jauh-jauh hari merencanakan untuk bepergian ke masjid, ke tiga masjid ini. Bahkan diperintahkan. Kalau bisa ke Masjidil Haram, ada haji, ada umroh di sana kan. Dan fadilahnya luar biasa, 100.000 kali dibandingkan dengan masjid biasa. Ya, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Tetapi secara umum tempat yang paling Allah cintai adalah Masjid Allah Subhanahu wa taala. Bulan waktu juga demikian, ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Karena itu di sini adab kita adalah keempat bulan itu harus dihormati dan tidak boleh melakukan peperangan. Tadi peperangan ini ke sini adatnya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ayat ini disebut sebenarnya tradisi sebelumnya itu. Kalau udah masuk-masuk di bulan hurum itu nggak ada perang. Sejak dahulu itu. Islam kemudian menegaskan kembali ini dihormati. Sebagaimana orang-orang dahulu juga menghormatinya. Nah, pernah terjadi memang peperangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Khuza'ah. Dan di bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau begitu gimana Ustaz? Katanya nggak boleh ada perang. Konteksnya adalah yang tidak boleh itu kita yang mendahului. Nah, zaman itu Bani Khuza'ah yang kemudian menyerang dulu kaum muslimin. Nah, jika pada posisi kita jangan berinisiatif untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
Tapi kalau kemudian kita didolimi orang lain, kita punya hak untuk membalasnya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha lama'al muhsinin. Dibolehkan orang-orang yang diperangi, didolimi itu untuk membalas kezaliman itu. Nah ini di sini juga begitu. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Silakan Anda perangi orang-orang musyrik meskipun di bulan yang dilarang ini. Kalau mereka yang memulai. Ya. Di sini. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah saya singgung tentang bulan Qamariyah penting dipahami karena ini menyangkut banyak aspek ibadah kita. Ya, puasa Ramadan nanti. Nah, kemudian penentuan ibadah haji. Awal Ramadan, awal Idul Fitri, akhir Ramadan, kapan penentuan awal haji, nanti wukufnya, kan macam-macam nih. Itu nggak bisa pakai Januari Februari. Ya, itu kan begitu. Nah, itu sehingga ini penting untuk dipahami. Tadi saya jelaskan ya, sama halnya dijelaskan oleh Imam At-Tabari ya, bagaimana keharusan kita untuk menghormati bulan 4 bulan ini. Oke, saya lanjutkan. Memang masa dahulu orang-orang jahiliyah sudah, mereka di bulan-bulan ini memang sudah ada tradisi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan terus menerus. Di bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu mereka juga terletak sebelum bulan haji, ketika itu mereka menahan diri dari perang. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah mereka pergi menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah waktu itu sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan, tetapi tradisi mereka menghormati Ka'bah. Nah, setiap bulan Dzulhijjah mereka itu ya beribadah, tapi sudah banyak kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, itu bulan-bulan haji. Ya. Kemudian bulan Muharram. Bulan ini mereka kembali dari haji ke negeri asal mereka dengan aman dan damai. Kemudian bulan Rajab, ya, ini yang terletak di antara tadi Jumat Tsani dengan bulan Sya'ban. Jadi hadirahmakumullah, kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini banyak berkaitan dengan pra, saat dan pasca haji. Ya kan? Bahwa al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji kan macam-macam, ada haji ifrad. Gitu kan? Ada haji kiron, ada haji tamattu. Kan 3 macam. Kita ini rata-rata Indonesia haji yang mana kira-kira? Paling banyak tamattu. Ya, setelah kemudian umroh gitu kan. Nyampe dulu, tergantung nanti kloter berapa kita berangkat. Total harinya kalau kita ibadah haji di Indonesia itu berapa rata-rata itu? 40, sekitar 40 hari. Ya, kecuali yang haji plus. Ada 20 hari, ada yang 21 hari, macam-macam ya. Kalau yang reguler itu sekitar 40, 41 atau 42 hari. Hadirahmakumullah, nanti disebut dengan bulan-bulan haji itu, ya, puncaknya itu ada di 10, kemudian 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Karena haji itu nggak boleh dilaksanakan di luar bulan haji. Ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Nah ini berkaitan dengan masalah. Nah kalau Rajab nanti itu terletak di antara tahun di mana orang-orang mereka juga biasa melaksanakan ibadah ziarah ke Baitul Haram. Saya kutipkan tadi kalimat Sayyidina Ibnu Abbas ya. Allah mengkhususkan 4 bulan dan menjadikannya mulia. Perbuatan yang dilarang adalah dosa. Dan jika dilakukan di 4 bulan hurum ini, dosanya jauh lebih besar. Sebaliknya, amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan hurum ini, pahalanya juga lebih besar. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif.
Jadi inilah saya kira penjelasan singkat yang berkaitan dengan Ashhurul Hurum atau Arba'atun Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan, dan kita berharap mudah-mudahan ya apa namanya ya, kita semakin selektif, kita semakin hati-hati, dan kita semakin punya cara pandang dan punya keyakinan. Mana waktu-waktu yang penting, mana waktu yang kurang penting, mana waktu-waktu yang punya fadilah khusus, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, maka mana pula yang waktu-waktu yang ya, apa namanya, nilai lebihnya tidak sebagaimana nilai bulan-bulan atau hari-hari yang disebutkan pada ayat dan hadis yang lainnya. Saya kira ini jawab sekalian tentang apa namanya Ashhurul Hurum. Biar ada waktu untuk dialog. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Monggo, apakah ada? Silakan. Yang mana? Oh iya. Oke. Baik. Baik, seperti saya sampaikan di awal tadi, pendapat para ulama-ulama jumhur saya baca di beberapa tafsir memang sebenarnya hukum asalnya ada yang mengatakan ayat ini sudah dimansuh. Bagian tentang larangan perang di bulan-bulan hurum. Tetapi sebagian para ulama ada yang tetap mengatakan ya, bahwa karena ini bulan-bulan yang Allah muliakan, maka perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada kedoliman, termasuk berperang, itu dilarang. Tetapi kemudian kalau merujuk kepada satu bentuk, tadi saya sampaikan, kajian sirah, di mana pernah terjadi peperangan di antara Nabi SAW dan orang-orang Quraisy Bani Khuza'ah. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Berarti kan masuk di satu di antara 4 bulan itu. Tetapi kajian sirahnya menyatakan bahwa perang itu adalah perang membela agama. Bukan kita yang memerangi, tetapi mereka yang memerangi, kemudian kita harus menghadapi peperangan itu. Kontekstualisnya sekarang itu adalah kita ini pernah dijajah bertahun-tahun. Masa kemudian kita nggak boleh bela diri ketika ini bulan perang, kita nggak boleh perang, begitu. Tapi kalau konteksnya perang, memang ini khusus ayatnya berkaitan dengan jika terjadi. Nah, yang dilarang kalau kita mengambil pilihan pendapat yang paling ringan adalah jangan kita yang melakukan. Apakah konteks perang itu perang secara fisik seperti yang hari-hari ini juga terjadi di mana-mana itu? Tetapi kalau pada posisi membela diri, saya nggak menemukan larangan, justru diperbolehkan, diperankan karena memang ayatnya juga begitu. Udina lilladzina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum zulimu wa innallaha lama'al muhsinin. Itu dibolehkan, termasuk dalil tadi peperangan yang pernah terjadi di masa Nabi di Ashhurul Hurum, tetapi posisinya adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya dalam konteks pembelaan terhadap agama. Tetapi kalau perbuatan dalam secara keseluruhan itu hampir sepakat para ulama. Kayaknya jelas di sini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Artinya gini, zaman sekarang kita buat ilustrasi saja ya. Kadang-kadang di instansi, di tempat kerja, atau dalam konteks kita bernegara, itu ada hari-hari yang menurut negara penting. Sehingga kemudian diberikan hak cuti, diberikan hak libur, bahkan diberikan gaji ke-13. Padahal cuma 12 bulan, ada 13 juga. Ini ibaratnya adalah penghargaan negara, penghargaan perusahaan terhadap waktu. Umpamanya gini, dengan bekerja di satu instansi. Instansi itu punya hari lahirnya, atau apa, disnatalisnya gitu. Wah, diskon, semuanya dapat diskon. Kadang pas hari itu dapat
cuti, hari itu dapat apresiasi gitu. Kira-kira begitu analognya. Jadi Allah itu menentukan di antara waktu-waktu itu yang spesial. Ramadan. Di antara Ramadan 10 hari terakhir. Di antara 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Begitu. Nah di antara 12 bulan itu juga ada 4 bulan yang punya nilai lebih, nilai tambah. Nah ini kita harus paham. Supaya kita merasa bahwa kita ada bulan di bulan yang sangat mulia. Kita lipatkan kebaikan-kebaikan kita. Kita kurangi sebisa mungkin kemaksiatan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan biasanya betul. Sudah tradisi ya, dan itu memang sejak di beberapa penjelasan memang sebenarnya kan agama samawi kan ada sejak Rasulullah SAW kan. Abul Anbiya, nabinya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dari Ismail sampai ke Rasulullah SAW, dari Nabi Ishak kemudian keturunan nabi-nabi di Yahudi itu. Nah, katakanlah seperti bangunan Ka'bah itu kan, yang membangun adalah membangun kembali. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka punya tradisi turun-menurun bahwa tempat ini suci, dimuliakan sejak dahulu. Terlepas di dalam perjalanan sejarahnya itu ada penyimpangan-penyimpangan akidahnya. Sehingga masih ingat kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap bulan-bulan haji orang Arab dari berbagai macam tempat datang ke tempat ini. Sampai Abraha kan pernah ingin buat ini apa sih kelebihannya Ka'bah, cuma batu-batu aja kok. Masih ingat nggak kisah Abraha itu kan? Akhirnya dia ingin membuat, udahlah hancurkan aja lah ini. Kita buat replikanya di negara yang dibuat, ini dihancurkan. Begitu mereka mau ingin menghancurkannya, gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian diabadikan dalam surat Al-Fil. Ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya itu. Nah, tradisi itu sudah ada. Maka di masa Nabi kan juga begitu. Di Ka'bah itu ada ratusan ya Tuhan-Tuhan mereka, arca-arca gitu. Tapi mereka menghormati Ka'bah itu. Nah, di sini hadirahumullah, tradisi bahwa mereka menghormati waktu itu, dan kalau jangan baca-baca dalam tafsirnya itu di bulan-bulan seperti ini seakan-akan sudah kayak tradisi begitu. Perang langsung berhenti. Padahal kita tahu mereka itu suka perang, kemudian kabilah ke kabilah yang sangat kuat. Bahkan saya baca juga di dalam tafsirnya itu sampai kalau sudah masuk bulan seperti ini saatnya balas dendamnya berhenti dulu. Nanti balas dendam dilanjutkan kalau sudah melewati. Satu analog juga di sebagian orang-orang kita itu ada yang disebut dengan istilah kualat. Nah, mungkin begitu lagi kira-kira. Ada orang-orang yang kualat. Kayak semacam itu sudah ada tadi seperti itu. Karena itu mereka menghormati betul ya. Waktu-waktu seperti itu tidak melakukan. Nah, berapa hal itu kemudian dalam Islam itu dijadikan sebagai bagian dari syariat di dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kajian usul fiqh itu ada hal syar'u man qablana syar'un lana. Apakah sebagian syariat yang berlaku di masa sebelum Nabi juga berlaku di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Semua syariat sebelum Nabi itu adalah dihapuskan. Tapi Allah kemudian mendatangkan syariat baru di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada yang sama gitu. Itu cara pandangnya begitu. Itu muncul di kajian usul fikih ya, nanti tentang bab hal syar'u man qablana syar'un lana. Di masa Nabi Musa umpamanya dalam kajian Isra Mi'raj, salah satunya kan di bulan Rajab juga ya. Sebagian ulama banyak pendapat tentang Isra Mi'raj itu. Tapi kebetulan di kita Indonesia rata-rata mengambil pendapat yang Isra Mi'raj itu ada di bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab. Maka pekan depan hari Jumat kan
tanggal merah ya. Nah, tulis di tanggal 27 Rajab Isra Mi'raj ya. Memang tidak belum ada kesepakatan ya tentang ada banyak perbedaan pendapat kapan Isra Mi'raj terjadi. Nah, salah satu pendapat itu ada di bulan Rajab. Nah, di dalam kajian Isra Mi'raj itu kita menjumpai bahwa Nabi Musa alaihi salam dulu syariatnya kepada umatnya itu salatnya berapa kali? 50 kali sehari. Ya, tapi Rasulullah Muhammad SAW cuman 5 kali. Kewajiban sholatnya tetap ada sama. Orang dahulu juga punya kewajiban sholat, tetapi caranya syariatnya berbeda. Nah, itu bab tentang yang tadi kita singgung tentang syar'u man qablana hal huwa syar'un lana. Oke, itu di luar tema ya. Itu babnya bab di dalam kajian usul fikih. Mungkin begitu ya. Allah alam shawab. Satu lagi, G. Oh betul. Bagus pertanyaannya. Ini banyak yang ditanyakan. Apakah ada puasa khusus di bulan Rajab ya? Imam Ibnu Hajar As-Suyuti itu sampai termasuk Imam Ibnu Rajab Hambali mengarang kitab. Ya. Sejauh yang saya pahami Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam As-Suyuti ya. Ada banyak riwayat-riwayat hadis-hadis tentang keutamaan Rajab. Tetapi umumnya hadis-hadis itu ada yang dhaif, bahkan juga ada yang mungkar. Namun demikian sehingga ada yang mengatakan tidak ada hadis yang kuat yang langsung bicara tentang sholat khusus di bulan Rajab. Puasa khusus di bulan Rajab, fadilahnya begini. Kalau saya berpendapat, kalau kita merujuk kepada sebagian para ulama ahli hadis, memang hadis-hadisnya tidak cukup kuat. Tetapi ada kaidah di dalam ahli hadis itu tentang hadis-hadis dhaif, kalau babnya bab fadhailul amal itu masih dibolehkan. Nah, di sini kita harus menghormati perbedaan-perbedaan itu ya. Jika ada hadis-hadis yang sifatnya dhaif, lemah, tetapi babnya bab fadhail amal. Fadilah baca surat Yasin, fadilah kuluhu 3 kali, fadilah baca doa ini. Kalau lah termasuk fadilah orang berdoa dengan mengangkat tangan. Itu hadisnya banyak. Dhaif, tapi ketika dhaif bertambah dengan dhaif maka derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu boleh diamalkan. Tetapi yang tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat itu adalah bahwa Rajab itu waktu yang mulia. Silakan mau berpuasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid ya. Boleh, tetapi bukan puasa karena fadilah tanggal sekian Rajab. Itu yang hanya cara meletakkan ibadah dalam konteks dalil yang mana. Itu aja. Yang lebih aman tentunya jenengan yang mau qiyamul tiap malam boleh. Bahkan ada yang saya dapatkan riwayat para ulama puasa sepanjang Rajab puasa juga nggak apa-apa. Tapi bukan puasa karena tanggal sekian Rajab, enggak. Puasa memanfaatkan waktu mulia. Boleh itu. Ada riwayat juga mengatakan Nabi pernah banyak puasa di bulan Rajab, Nabi juga pernah tidak berpuasa di bulan Rajab. Yang menunjukkan boleh Anda berpuasa, boleh juga Anda tidak berpuasa di bulan Rajab. Kira-kira begitu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi waktu pertanyaan terakhir? Cukup? Tidak. Ya tadi kembali kepada kalau dari para ahli-ahli hadis yang meneliti betul tentang hadis-hadis. Karena kita juga berhati-hati ya. Bukankah Nabi juga pernah memberikan ancaman yang keras? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas nama Nabi itu ancamannya neraka. Karena itu ulama-ulama itu sangat berhati-hati selektif.
Karena hadis bukan otoritas kita. Itu penelitian para ulama-ulama ya. Kalau jenengan menemukan hadisnya sahih, hadisnya kuat, ulama juga menggunakan hadis sebagai dalil, ahlan wa sahlan kita pakai. Kalau kita pakai dalil sifatnya umum saja, ini bulan-bulan yang mulia. Monggo jenengan mana yang paling memungkinkan untuk memperbanyak ibadah, kedekatan kepada Allah. Yang punya banyak sedekahnya, silakan banyak bersedekah. Yang punya hafalan silakan membaca dan murojaah, baca Quran. Yang mempuasa silakan berpuasa. Manfaatkan seperti yang disampaikan Abdullah ibn Abbas tadi. Ibadah apapun yang dilaksanakan di bulan ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang sama dilakukan di luar bulan. Itu mungkin pendapat saya yang lebih aman daripada kita berdebat tentang hadisnya gimana, itu memang harus kembali kepada ahlinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setidak-tidaknya kita sudah mulai memahami kembali ada sisi penting dari 4 bulan ini yang selama ini sebagian orang lupa atau belum tahu. Sehingga kita berharap mudah-mudahan majelis kita hari ini, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, tilawah Quran kita dan yang lain-lain akan dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan majelis kita dan untuk kebaikan kita semuanya dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.